Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Haryono, mahasiswa dari Institut Agama Islam Tazkiyah, program studi akuntansi syariah. Pada kesempatan video kali ini, dalam hal memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah ayat dan hadis tentang ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ustadz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali, MSI. Tema pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai diskursus Al-Quran, hadis, dan istihad. Namun sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like and subscribe video kali ini, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak tertinggal pada kesempatan video selanjutnya. Menentukan suatu hukum dalam Islam tidak bisa dilakukan dengan cara semena-mena dengan kewenangan sendiri. Semua hukum bermuara pada 3 sumber yang digunakan, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW sebagai wahyu untuk seluruh umat manusia. Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran menempati posisi paling utama dan paling penting. Saat menemukan masalah tentang persoalan agama, Al-Quranlah yang pertama kali harus dirujuk sebelum merujuk kepada sumber-sumber yang lain. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umat muslim, karena selain hukum-hukum agama Islam, tatanan hukum yang lain dan segala keilmuan sudah terkandung di dalam Al-Quran. Dalil tentang kedudukan Al-Quran terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sumber hukum Islam selanjutnya adalah hadis. Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru, karena wujud hadis baru ada setelah Al-Quran diturunkan. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, sifat-sifat, dan segala ketentuan Nabi. Dalam hukum Islam, hadis menempati posisi sekunder atau posisi kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi pembanding dari Al-Quran, menjadi pelengkap dalil Al-Quran, atau bahkan menjadi informasi yang belum ditemukan di dalam tafsiran Al-Quran. Dalil hadis sebagai sumber hukum Islam terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya,
Harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Sumber hukum Islam selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad adalah bentuk usaha menemukan hukum suatu perkara yang belum disinggung di dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak semua orang dapat menjadi seorang mujtahid. Ada ketentuan, kriteria, dan syarat-syarat yang dipenuhi untuk dapat berijtihad memperoleh suatu hukum. Di antara cara-cara berijtihad adalah qiyas, yaitu menyamakan permasalahan baru kepada permasalahan lama yang sudah disinggung di dalam Al-Quran dan hadis dengan meninjau sifat-sifat dan akibat dari permasalahan itu. Ijtihad menempati posisi paling akhir dalam hukum Islam. Selama suatu permasalahan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ijtihad tidak diperlukan. Ijtihad hanya akan dilakukan apabila Al-Quran dan hadis belum menjelaskan dan belum menyinggung hukum suatu perkara yang baru. Dalil ijtihad sebagai sumber hukum Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Muaz bahwasannya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Muaz berkata, "Saya akan memutuskan menurut kitabullah." Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" Muaz menjawab, "Jika begitu, saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah?" Muaz menjawab, "Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri atau ijtihad birro'yi tanpa bimbang sedikit pun." Kemudian Nabi bersabda, "Maha suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya." Hadis riwayat Darimi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya, keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, "Barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah." Maka ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, "Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, "Orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih." Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya? Maka hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya." Hadis riwayat Bukhari. Hubungan Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam. Segala persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran karena sudah termuat di dalamnya meskipun secara global atau umum. Memahami Al-Quran dengan benar membutuhkan penjelasan hadis dan pendapat para ulama atau disebut ijtihad. Memahami hadis dengan jelas membutuhkan penjelasan para ulama atau ijtihad. Wallahu a'lam.